Assalamualaikum, jumpa lagi nih dengan aku, ibu rumah tangga yang berjualan di teras rumah. Video kali ini aku mau store tour jualan aku yang ada di teras rumah. Yuk simak videonya. Nah ini dia, ini tampak depan dari warung aku. Jadi tuh video lama aku itu etalasenya sedikit kecil. Ini terus aku jual, aku ganti yang agak lebih besar. Jadi itu kayak yang awal itu kalau nggak salah lebarnya 1 meter. Dan ini aku buat lagi dengan desain yang sama, cuman agak ada di bedanya itu ada sekatan kaca di atasnya yang di tulisan ini. Nah di ini ada sekatan kacanya. Kalau punya aku yang awal itu nggak ada. Nah ini aku pesen lagi dengan panjang 1 meter setengah. Nah ini dia tampak depan dari warung aku. Jadi ini kita keluar. Nah ini jalanan. Nah di ujung sana itu udah jalan besar. Jadi kelang berapa rumah aja. Dan ini tampak depannya dari warung aku. Kita masuk lagi. Nah ini isi di etalase aku dari tampak depannya ya. Ada risol mayo. Di sini ada risol mayo. Nah ini tuh yang aku buat si apem bani. Lanjut di sini ada persifutan. Terus di sini basreng. Ini bestseller banget juga. Anak-anak itu suka banget sama basreng. Jadi basreng di sini punya aku belum diiris-iris. Jadi dalam bentukan bakso besar seperti ini. Dan ini per sosisan. Ini kalau nggak namanya kalau nggak salah itu cikua dan ini tuh kepiting. Tapi satu ini aku bagi 2. Dan ini tuh sempol andalan aku rasa ayam. Dan ini tampak depan tekwan dan suunnya ya. Lanjut di sini ada tela-tela. Terus tela-tela ini juga anak-anak suka. Dan ini dari depan. Oke, jadi ini warung sederhana aku. Terus ini aku namain dengan nama Wajan Aldin. Jadi yang kalau sudah nonton vlog aku sebelumnya tahu arti dari Wajan Aldin. Lanjut di sini aku buka dari belakang ya untuk isiannya biar pada tahu apa aja yang aku jual. Nah ini ada risol mayo. Jadi itu aku buat sendiri untuk risol mayo. Dan apem baninya juga aku buat sendiri. Nah untuk di bagian atas ini aku jual dengan harga 2.000-an. Kecuali untuk basrengnya itu aku jual dengan harga 1.000. Dan ini sempol aku jual juga dengan harga 1.000. Jadi di rak bagian kedua ini semuanya aku pukul, jadi belibet ya. Aku pukul rata 1.000. Dan untuk di bagian bawah ini aku taruh untuk si selada itu aku buat si kebab Jawa. Nah ini kulit lumpianya. Dan untuk si tekwan, suun dan tela-tela ini aku taruh di bagian bawah seperti ini. Nah ini dia 3 sekatan di dalam, kok di dalam ya, di etalase aku yang ada penutupnya. Nah untuk di bagian sini ini tuh ada mie. Jadi mie ini aku gunakan untuk topping seblak. Nah ini mie-nya itu kecil-kecil. Anak-anak itu dan orang dewasa suka dengan tekstur dan bentuk mie-nya. Dan ini lanjut di sebelahnya aku punya lidah, namanya lidah ya kalau nggak salah. Dan ini untuk si pangsitnya. Dan lanjut ada telur. Dan di sini juga aku punya kerupuk. Nah ini katanya biasa digunakan untuk di topping seblak. Tadinya tuh bentuk kerupuk aku lebih besar lagi dari ini. Dan ada yang bilang itu ada yang kecil-kecil. Emang itu untuk si seblak. Dan ini cikur. Jadi untuk di etalase di bagian sini tanpa tutup itu aku taruh topping-topping seblak. Nah ini di sebelahnya juga ada toples. Nah ini aku isi nyam-nyam kawiku.
Ini tuh anak-anak suka dengan rasa nyam-nyamnya. Jadi di sini aku stok lagi untuk si nyam-nyam KW ini. Lanjut di bagian atas. Nah ini di bagian atas ini aku taruh untuk gelas es blender. Dan di sini aku pakai gelas itu ukurannya 14 oz. Karena kalau pakai yang besar itu es blendernya takut nanti nggak manis. Jadi kalau untuk 14 oz ini menurut aku sih rasa es blendernya itu tetap manis. Dan aku tadi tuh menggunakan tutup cembung. Nah ini lanjut di sini aku punya gelas kecil dan ini aku bilangnya itu gelas pempek hajatan karena di sini kalau hajatan pasti gunain gelas ini untuk pempek gitu. Jadi ini tuh untuk gelas nyam-nyam dengan harga Rp1.000. Nah jadi ini tuh tampak belakang dari etalase aku. Dan di sini wajan atau meja kompor. Biasanya itu aku memakai 2 kompor dan 1 tungku bakar. Tungku bakar apa ya, kayak kompor untuk ngebakar gitu. Tapi karena aku sambil nge-YouTube jadinya kompor di sebelah sini dan di sebelah sini itu untuk bakarannya aku pindahin ke belakang. Jadi aku cukup di 1 kompor aja. Jadi 1 kompor itu semua. Jadi untuk seblak tadinya tuh aku ada mie ayam, tapi ya itu karena aku sendirian, jadinya mie ayamnya aku hilangkan dan aku ada intekwan dan seblak aja. Dan di panci kecil ini tuh kuah tekwan aku. Jadi aku ngerebusnya sekecil ini aja. Nanti kalaupun habis aku lanjut refill karena aku ada bumbu tekwannya gitu. Jadi nanti tinggal cemplungin aja di air. Dan di sebelahnya ini kuah untuk seblak karena ini kaldu dari kerongkongan ayam gitu. Lanjut di sini di box pink itu bumbu dasar seblak dan untuk di box biru itu bumbu cabenya. Nah untuk yang ini topping di tekwan, jadi ada timun, seledri dan bawang goreng. Nah ini dia sebelahnya ini untuk si es blender. Dan ini bagian meja kompor aku. Dan ini tampak di belakangnya ini, jadi nanti kalau ada yang beli bisa duduk di sana. Nah ini dia, jadi lesehan aku pakainya itu meja lesehan. Nah ini tadi tuh anak aku habis jajan sebelum dia tidur itu minta jajan, jadi aku beliin dia ciki dulu. Jadi di sini tuh yang beli bisa duduk di sini terus lesehan gitu karena mereka seneng kalau ngeleseh gitu ya, seru katanya. Nah jadi ini dia penampakan warung aku. Ini agak sedikit gelap kalau dari sini. Ini esan, ini esnya juga udah dikit, aku belum beli lagi. Untuk per es blenderan itu, untuk yang ini itu aku jual dengan harga Rp5.000. Tapi untuk yang ini, merek ini tuh aku jual dengan harga Rp3.000. Karena ini tuh harganya walaupun sama yang ini rencengannya itu lebih lebih banyak karena dia satu renceng gratis 5 saset. Jadi kalau mau jual 5.000-an itu untungnya terlalu besar banget. Jadinya aku jual dengan harga Rp3.000 untuk es blender yang merek ini dan Rp5.000 untuk es blender yang merek ini. Lanjut di sebelah sini ada peresan, namanya itu bilangnya es cekek ya, es cekek gitu. Aku tadinya bingung es cekek itu apa, ternyata es cekek itu dipegang ujung leher plastik itu. Nah ini aku agak belum beli lagi untuk es rencengannya, es ini. Jadi ini sisa-sisaan aja karena menurut aku ini masih lumayan banyak. Jadinya aku belum stok lagi untuk per es dengan harga
dengan harga Rp1.000 aja. Jadi ini tuh ada merek-merek yang ini tuh kalau yang ini tuh menurut aku kayak apa ya, rasa-rasa zaman dulu kecil kalau aku suka beli. Kelihatan nggak sih? Ini jadi rasa-rasanya itu ada jeruk, dan ini aku baru tahu kalau ini merek ini tuh ada rasa gula tebu. Terus yang kayak gini ada susu vanila, tapi ini emang beneran rasanya kayak susu vanila. Dan ini tuh paling digemarin anak-anak karena bentuknya itu lucu, packingannya lucu ya, unik gitu. Terus rasanya juga ada, bener sih ada rasa susu-susunya karena ini ada milknya. Dan ini per es tehan gitu. Jadi ini dia jualan es aku dari harga 1.000, 3.000, dan 5.000. Nah ini belum aku beli semua. Oke. Dan oh ya, untuk di kursi ini aku juga sediain kursi ini. Jadi buat itu ada sarung samsaknya anak aku untuk kalau latihan tinju. Jadi ini kursi kalau ada yang mau beli tanpa kalau kita tuh nggak makan di tempat, ribet ya ngomongnya. Jadi nggak makan di tempat, minta dibungkus. Mereka bisa nunggu di sini atau juga bisa sih duduk di situ juga. Tapi kadang di situ suka rame yang yang beli makan di tempat, duduk di situ. Jadi yang bungkus biasanya mereka nunggunya di sini. Dan ini tampak samping dari warung aku. Jadi ini tuh sebenarnya teras aku, teras samping. Nah ini tuh pintu utama ruang tamu, dan di sini pintu sampingnya. Jadi ini tuh teras yang biasa buat parkir kendaraan di rumahku. Jadi aku multifungsiin sebagai jualan aku yang tadinya itu dari tahun 2015 aku jualan ini, dan tadinya aku minta dibuatin di pojokan situ. Di pojokan situ deket ini. Nah di sini pojokan ini. Tapi berhubung aku dapat rezeki yang lebih besar lagi, itu di tempat wisata di Bandar Lampung namanya Bukit Sakura. Aku dapat rezeki lebih besar. Jadinya aku tutup untuk warung jualan seperti ini. Di 2015 itu aku tutup. Aku pindah ke Aku pindah ke tempat wisata itu aku nggak jualan makanan seperti ini. Jadi aku tuh jualan kayak wahana permainan gitu. Jadi di sana aku punya wahana panahan, terus aku ada wahana menembak balon gitu, terus kayak ada motoran dan mobilan. Jadi pas COVID itu akhirnya aku jualan lagi karena kan pengunjungnya itu kayak sepi ya. Jadi aku jualan lagi, balik ke rumah, dan akhirnya aku buatlah dagangan seperti ini lagi. Nggak kerasa nih udah di akhir video aja. Jadi sampai di sini dulu ya video store tour aku. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan aktifin juga lonceng notifikasinya biar teman-teman semua tahu kalau aku upload video terbaru. Wassalamualaikum, dadah.